Inspirasi pendengar, kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. FM Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PT Kereta Api Indonesia KAI menambah 3 kereta saat masa arus balik Lebaran 2025 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Porki Sumsel bersiap menghadapi Kejurnas Karate 2025. 20 karate terbaik ditargetkan meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini. Senin 7 April 2025, saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. PT KAI menambah 3 kereta saat masa arus balik Lebaran 2025 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menambah 3 kereta selama masa arus balik Lebaran 2025 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Penambahan ini meliputi 3 kereta pada layanan kereta Raja Basa. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menambah 3 kereta selama masa arus balik Lebaran 2025 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Penambahan ini meliputi 3 kereta pada layanan kereta Raja Basa dengan 318 seat tambahan, 1 kereta Bukit Serelo dengan 106 seat dan 1 kereta kelas eksklusif pada kereta Sindang Marga dengan 50 seat. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, selama periode angkutan Lebaran pada 21 Mei hingga 5 April 2025, KAI telah melayani 59.770 penumpang dengan okupansi mencapai 124%. Puncak jumlah penumpang terjadi pada 29 Maret 2025 dengan 3.893 penumpang. Sementara pada 2 April 2025 tercatat 4.249 penumpang yang menjadi volume tertinggi selama masa angkutan Lebaran 2025. Jadi selama masa angkutan Lebaran tersebut kami sudah menyiapkan sekitar 66.000 tempat duduk ya untuk 3 kereta. Kereta api Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati, kemudian kereta api ekspres Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang Tanjung Kertapati, kemudian kereta api komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. Ditambahkan Aida, dengan penambahan kereta ini, KAI berharap dapat mengurangi kepadatan penumpang dan memberikan kenyamanan selama perjalanan arus balik Lebaran. Penambahan kereta ini juga bertujuan untuk memastikan semua penumpang mendapatkan tempat duduk yang layak. Pada momen puncak arus balik, KAI Driver 3 Palembang mengingatkan penumpang untuk memperhatikan waktu keberangkatan menuju stasiun, mengingat kemacetan di beberapa ruas jalan. Selain itu, penumpang diperbolehkan membawa bagasi dengan ketentuan berat maksimal
maksimal 20 kilo dan dikenakan biaya tambahan jika melebihi ketentuan. KAI juga menghimbau agar pelanggan dapat menjaga barang bawaannya dengan baik selama perjalanan untuk memastikan perjalanan mudik berjalan lancar dan menyenangkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, menurutnya posko terpadu didukung oleh berbagai pihak terkait seperti Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut, Sri Mulyono, Herlambang Palembang, Polrestabes Palembang, Basarnas, Airnav, dan juga sejumlah maskapai penerbangan. Melalui posko tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait jadwal penerbangan hingga pesawat tambahan atau extra flight, seluruh maskapai penerbangan yang melayani rute Palembang-Jakarta dan ke beberapa kota tujuan lainnya seperti Batam dan Medan. Selain itu, pendengar, masyarakat juga bisa memanfaatkan posko tersebut untuk istirahat atau tempat menunggu jemputan dari teman atau keluarga. Ini adalah kolaborasi kami disupport penuh oleh Lanut Sri Mulyono Herlambang, poskonya. Kemudian di dalamnya terpadu dari beberapa stakeholder, Airport sendiri, Angkasa Pura Indonesia, kemudian dari Lanut Sri Mulyono Herlambang, dari Polsek Sukarame, kemudian dari Basarnas, kemudian dari Airnav, kemudian dari beberapa maskapai dan ground handling yang ada dan termasuk CIQ. Dan posko ini bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan angkutan lebaran tahun 2025. Jadi semua informasi bisa didapat di posko terpadu ini. Pelayanan angkutan lebaran melalui Bandara SMB 2 Palembang diupayakan sebaik mungkin sehingga seluruh pengguna jasa angkutan udara dapat menikmati perjalanan dengan nyaman dan sampai kota tujuan sesuai rencana. Nah, pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait arus balik Idul Fitri tahun ini? Berikut ragam tanggapan masyarakat. Harapan kami sebagai masyarakat agar supaya pemerintah betul-betul memperhatikan kelayakan kendaraan atau bus yang akan mengangkut para pemudik, juga menertibkan travel liar yang membahayakan atau tidak memiliki kualifikasi khusus untuk mengangkut para pemudik. Sebagai masyarakat juga berharap pihak aparat untuk membuat rekayasa lalu lintas sehingga ketika nanti di hari raya tidak terlalu macet yang membuat para pemudik itu kelelahan di jalan. Untuk mudik lebaran tahun ini ke Jawa, kita masih khawatir apakah bis yang disiapkan oleh pihak armada adalah bis-bis yang sudah layak jalan, terus nyaman apa tidak perjalanan. Nah, yang penting juga jangan sampai supirnya kelelahan gitu ya di jalan dan akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Jadi sopir juga dimohon jangan ugal-ugalan kalau lagi nyetir bis karena taruhannya nyawa penumpang yang ada di dalam bis itu. Ya, kalau saya lihat kepadatan kendaraan di sepanjang Jalan Tim Sumatera Kabupaten Banyuasin mengakibatkan kemacetan yang begitu panjang. Nah, bagaimana dengan arus balik mudik pada tahun ini? Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sepanjang arus Jalan Tim Sumatera Kabupaten Banyuasin, kami akan hadirkan wawancara singkat kontributor RRI Palembang Maulana bersama Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwanti. Baiklah, pendengar Radio Republik Indonesia, selamat pagi. Saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Bang, ini sudah memasuki mungkin puncaknya arus balik mudik Lebaran 2025 nih, Bang. Gimana situasi kondisi untuk wilayah jalan lintas timur Sumatera khususnya di Kabupaten Banyuasin ini, Bang? Baik,
Saya informasikan kepada masyarakat pemudik khususnya arus balik. Untuk saat ini pantauan arus baik yang dari KM 14 mengarah ke Betung, sebaliknya juga dari Betung mengarah ke Palembang. Kami sudah merally-rally. Alhamdulillah saat ini terpantau masih kondusif dan lancar. Demikian. Mungkin untuk puncaknya ini diprediksi tanggal berapa nih Bang? Untuk arus Kalau balik. menurut prediksi untuk arus balik ini hari ini dengan besok. Namun kami tetap antisipasi, standby terus anggota di lapangan dan memantau. Jadi menurut prediksinya itu hari ini sama besok. Oke, artinya di tanggal 7 dan 8 Bang ya? Tanggal 6 sama 7. Oh, tanggal 6 sama 7. Beberapa mungkin titik yang rawan kemacetan itu biasanya di wilayah mana aja Bang? Di kilometer mana aja Bang? Kalau kita petakan dari mulai Simpang Y Talang Kelapa sampai dengan Simpang Y Betung. Itu ada 2 titik itu yang menjadi krusial terjadi kemacetan karena arusnya yang dari Palembang itu 4 jalur kemudian masuk ke Simpang Y menjadi 2 jalur. Itu yang menyebabkan penyempitan terjadinya kepadatan arus di seputaran itu. Apakah termasuk yang di Betung? Betung ya. Ya, termasuk di Betung itu Simpang Y juga karena aktivitas pasar dan masyarakat yang banyak. Di situ juga tanjakan dan tikungan. Apakah memang ada jam-jam rawannya juga Bang selain faktor yang tadi disebutkan? Kalau kita pantau saat ini memang ada jam-jamnya. Di Simpang Y Talang Kelapa itu terjadi pada saat sore hari. Karena bersamaan dengan aktivitas masyarakat dan pemudik juga daripada siang banyak yang sore, akhirnya terjadilah kepadatan atau peningkatan arus di seputaran. Oke. Untuk operasional tol fungsional gimana Bang? Apakah akan Untuk kami informasikan kepada masyarakat ya, untuk saat ini kami masih fungsionalkan tol, namun tidak ada perubahan. Kita prioritaskan dari Palembang mengarah ke Betung. Untuk sahabat saya ini, termasuk arus balik, tetap kita alihkan dari mulai tol Musilandas sampai ke Betung. Untuk yang arah Jambi belum diprioritaskan Bang ya? Tetap kita lewatkan jalan alternatif atau jalan nasional. Oh, jalan nasional. Untuk kendaraan-kendaraan yang bertona sebesar itu saat ini gimana Bang? Untuk saat ini masih terpantau sepi. Kalau memang ada 1-2 tetap kita kandangkan ke tempat kantong-kantong parkir. Sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan di lapangan. Kalau memang terlihat kepadatan arus pemudik, apabila ditemukan tonasi baik tonasi sumbu 3, langsung dimasukkan ke kantong-kantong parkir. Tapi terpantau saat ini masih landai ya Bang? Belum terlihat, ya masih landai. Bang, beberapa kali kalau kita lihat itu kan di media sosial itu ada personil kita yang memukul mundur itu kendaraan-kendaraan roda 4 yang melawan arus, mengambil jalur yang bukan semestinya pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Itu gimana Bang? Apakah mereka itu diberikan sanksi atau gimana Bang? Jadi kita selama operasi Lebaran ini kita sudah diinstruksikan dari langsung Bapak Kakor Lantas, kita tidak boleh menindak, hanya menghimbau. Tidak ada penilangan, kita hanya menegur masyarakat yang membuat pelanggaran, lawan arus, kita arahkan supaya tertib berlalu lintas, jangan sampai melanggar arus dan melawan arus. Jadi kita ada penindakan untuk selama ini, selama Lebaran ini. Untuk informasi nih Bang, ada berapa pos pengamanan, pos pantau dan personil yang ditempatkan di sepanjang Kalau di Polres Banyuasin ini ada 5. Yaitu pos PAM itu ada 3 di Talang
Jadi untuk selama pengamanan Lebaran ini kita sebar lebar itu ada 556 personil. Itu termasuk pospam, termasuk anggota plotting di lapangan. Dan ada padalnya itu ada 21 perwira untuk mengawasi anggota dari mulai Betung sampai KM 14. Untuk di tol fungsional sendiri apakah ada personel kita yang ditempatkan, Bang? Kalau untuk di tol fungsional itu kita melibatkan dari PJR dan Sabara Polda karena menggunakan R4. Jadi sudah dibagi ada 2 sip untuk melaksanakan pengamanan di seputaran tol. Oke. Untuk di tol fungsional sendiri itu untuk rest areanya itu gimana, Bang? Untuk rest area sudah difungsionalkan karena di situ